hubungi, bisa pora, jangan import aja, jangan beli ke luar negeri aja. Loh kok saya tahu, kembali lagi loh, saya ini pernah panglima tertinggi loh, saya aja bisa beli kapal apa pun, pesawat, cewek loh. Mbok tiru saya dong ya. Aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo, anaknya arep dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, meskipun agak terlambat, kali ini aku kepingin mengomentari sebuah berita yang viral ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan statement dari Megawati Soekarno Putri ya, mantan Presiden Republik Indonesia kelima kalau nggak salah ya, saat menghadiri seminar, judulnya apa ya, aku agak lupa temanya itu, Gerakan Semesta Pencegahan Stunting dan seterusnya lah, intinya sebuah seminar yang membahas soal tema stunting ya. Stunting ini ya sederhananya soal gizi bagi anak-anak begitu ya. Dalam acara tersebut entah kapasitasnya sebagai ketua BPIP atau BRIN atau apa begitu ya, karena memang jabatannya begitu banyak, Megawati Soekarno Putri mengeluarkan satu statement yang kemudian menimbulkan kontroversi di publik ya, soal pernyataannya bahwa dia heran kenapa ibu-ibu itu kok lebih suka dengan pengajian ya. Intinya itu terlalu sibuk dengan pengajian sehingga dikhawatirkan mengabaikan soal kepentingan anaknya begitu ya. Khawatir anaknya tidak terurus ya. Statement lengkapnya mungkin bisa dilihat di berbagai berita atau channel YouTube begitu ya. Dan ini sekali lagi menimbulkan kontroversi di publik ya. Berbagai ragam reaksi ya dari para tokoh, baik itu tokoh politik, tokoh penggiat aktivis perempuan, kemudian dari DPR RI, kemudian ada juga ya tentu saja yang dari partai PDIP yang yang membela apa yang disampaikan oleh Megawati. Tetapi rata-rata kebanyakan orang itu ya memberikan respon sindiran balik kepada Megawati ya. Dianggap bahwa apa yang disampaikan itu nggak nyambung begitu, tidak nyambung dengan tema stunting. Kenapa persoalan stunting, persoalan bagaimana mengurus anak-anak, memperhatikan gizi anak-anak itu dihubung-hubungkan dengan ibu-ibu pengajian, itu nggak nyambung gitu. Dan beberapa kalangan menganggap ini bagian dari sentimen Megawati kepada kelompok-kelompok agama ya. Memang berbagai ragam reaksi dari berbagai sudut ya. Kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa Bu Mega ini tidak peka dengan kondisi wong cilik ya. Dia anggap bahwa slogan partai PDIP sebagai partainya wong cilik itu jauh dari kenyataan. Kemudian ada lagi kalau dari Komnas, dari kelompok penggiat HAM perempuan ya yang di Jogja itu bahkan sampai melaporkan itu dianggap ini menyinggung soal gender ya, soal dalam tanda kutip merendahkan kelompok ibu-ibu yang gemar ikut pengajian sebagai bagian dari
paham melaksanakan keyakinan agama yang dianutnya begitu. Bahkan ada juga dari tokoh yang juga menyindir, tidak ada kaitannya itu soal stunting dengan ibu-ibu pengajian. Justru ibu-ibu pengajian itu mereka itu punya kemampuan untuk mengurus anak-anaknya, karena di dalam pengajian itu ruang lingkup ilmu itu begitu luas. Salah satunya bagaimana memperhatikan kehidupan rumah tangganya. Jadi ini dianggap gak nyambung begitu. Karena memang faktanya ibu-ibu yang ikut pengajian itu tidak adalah kemudian karena begitu hobinya pengajian kemudian menelantarkan kehidupan rumah tangga, itu ya nyaris tidak ada. Itu hanya respon dari orang-orang atau penilaian dari orang-orang yang tidak bisa memahami bagaimana budaya pengajian sebagai bagian dari mencari ilmu, bagian dari ibadah yang diajarkan oleh agama Islam. Kalau kata Ibu Husnul tadi ya, minal mahdi ilallah, mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali ya. Ini mungkin keluar dari orang yang tidak punya kepekaan terhadap aktivitas ibu-ibu ya. Karena beberapa waktu yang lalu juga begitu, saat ada kehebohan soal kelangkaan minyak goreng juga begitu. Ngapain ibu-ibu ini nggak berpikir untuk merebus masakannya saja, kenapa harus menunggu minyak goreng? Itu kan omongan dari orang yang tidak negarawan lah, tidak bisa berpikir bagaimana mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Kalau Ibu Megawati ini sebagai seorang negarawan tentu cara bicaranya nggak begitulah. Kalau soal stunting itu ya arahnya kalau mau kritik itu ke pemerintah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, kemudian memberikan fasilitas atau pemenuhan gizi kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Mestinya ke arah situ. Ngapain ke arah ibu-ibu pengajian? Dan yang sangat mengherankan, kalau mau bikin bikin kritik itu yang lebih tepat bukan ke ibu-ibu pengajian, tetapi ke ibu-ibu arisan yang hedonis, yang sosialita dan lain sebagainya, yang gemar belanja di mall dan lain sebagainya, itu masih agak relevan, meskipun ya sebenarnya ya nggak terlalu ada hubungannya lah. Teman-teman sekalian, itu tadi ya sekilas soal berita yang viral pernyataan dari Megawati Soekarno Putri yang kemudian ditanggapi beragam oleh publik, yang rata-rata menyindir balik kepada Ibu Megawati. Kalau aku sendiri sebagai bagian dari umat Islam yang punya ibu yang kebetulan gemar pengajian ya, tentu beliau yang gemar pengajian, beliau yang senantiasa mencari ilmu, mendapat bimbingan dari ustadz, itu tahu bagaimana mengatur waktu, tahu bagaimana skala prioritas. Ibadah utama dalam rumah tangga tentu tidak akan terganggu oleh aktivitas pengajian sebagai ibadah yang lain gitu ya, sebagai ibadah di luar berjihad dalam kehidupan rumah tangga. Dan faktanya ibu-ibu yang pengajian itu rata-rata bahkan sebagian besar itu mampu melahirkan generasi-generasi yang punya akhlakul karimah. Tidak hanya soal kemampuan intelektual atau pembangunan intelektual, tetapi juga bagaimana pembangunan spiritualnya. Akhlaknya bagus, moralnya bagus, dan punya keilmuan yang mumpuni. Itu cita-cita dari semua ibu-ibu pengajian yang senantiasa mencari ilmu dan di bawah bimbingan para ulama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita melihat, saya pernah menulis surat terbuka kepada Ibu Megawati. Jadi panjang lebar waktu itu, dan saya sebetulnya juga pernah berkesempatan gitu lunch dengan Ibu Megawati di rumah beliau. Jadi sempat diskusi panjang lebar tentang politik tentu saja. Waktu itu Ibu Mega sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Ada 3 hal Mbak Maria dan ibu-ibu yang
saya hormati. Pertama, kalau kita melihat bagaimana publik memahami tentang isu ini, pernyataan Ibu Megawati, yaitu memahami bahwa ini berkaitan dengan agamanya. Jadi agamanya yang diserang. Nah, di sini yang hati-hati. Karena dengan cara, dan ini bukan yang pertama persoalannya ya, Ibu Megawati agak sedikit slip of the tongue kayak gitu ya dalam urusan ini. Pertama, yaitu jadi publik menganggap ini adalah agama yang diserang, agama Islam yang diserang. Meskipun juga Bu Mega di awal sudah bilang kan, iki beribu-beribu maaf loh iki, nanti saya dibully lagi katanya gitu. Membaca bagaimana publik mereaksi ya. Yang pertama kenapa? Karena sebagai negarawan tentu saja paham dengan konstitusi. Pasal 29 ayat 1 dan 2, terutama yang ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah, di sini letaknya. Kalau kita lihat persoalan perempuan, sepertinya Ibu Megawati ini ya kurang gizi. Bahasanya itu apa? Kan ini bukan yang pertama. Dulu kasus minyak goreng misalnya. Jadi empati kepada isu perempuan sepertinya kurang di dalam konteks ini. Di sini letaknya ya mungkin karena dari kecil hidup di istana, jadi kadang-kadang kurang memiliki empati atau berpihak. Sementara belajar agama, mengaji, itu kan tadi ibadah. Ibadahnya itu dari mulai buayan sampai minal mahdi ilallah di kayak gitu ya, sampai masuk liang lahat.